Oke guys, di sini kita akan coba bahas kembali ya terkait dengan updatean terbaru dari Pi Network Core Team ya. Tentunya di sini kita menelusuri menggunakan komputer atau di website resminya, yaitu di mainpi.com ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, apakah nanti benar ya akan open mainnet di tahun 2024? Nah, tentu ini menjadi polemik atau menjadi pembahasan hangat dari semua pioner. Nah, jadi kita akan coba kulas perjelas semuanya guys ya. Nah, ini dia untuk updatean terbarunya. Oke, Anda bisa cek ya. Ini dia pengumuman resmi jaringan jaringan Pi terbuka ya. Ini posting 27 Desember 2023. Seperti pembahasan video yang barusan saya kulas juga, cuman sepertinya kita nggak lengkap. Kita akan coba ya kulas sampai lengkap semua updatean ini dan kita coba analisa ya. Nah, kebanyakan YouTuber, khususnya YouTuber Pi Network ya, yang mengatasnamakan cari informasi yang valid, tetapi nggak dibaca bagian atas ini guys. Ya, itu menurut saya kurang valid ya. Karena kalau kita memberi informasi itu yang paling penting itu di awal gitu ya. Itu yang sangat valid gitu ya. Nah, dari awal sampai akhir itulah yang valid ya. Nah, di video kali ini saya akan coba kulas berita validnya ya. Anda bisa cek di sini ya. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami bermaksud untuk memasuki periode jaringan terbuka mainnet pada tahun 2024 ya. Jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Nah, ya. Jadi dari atas ini kan tulisannya diperbesar nih ya. Jika 3 kondisi ini terpenuhi, apa saja 3 kondisi tersebut? Nah, tidak ada tanggal tertentu yang ditetapkan ya. Jadi tidak ada tanggal, misalkan 2024 tanggal sekian open mainnet, nggak ada. Kalau ada yang memberitakan seperti itu hoax ya guys ya. Oke, kemudian ketiga kondisi penting ini bergantung pada upaya kolektif pioner, ini yang nomor 1 ya. Kemudian pengembang komunitas, ini yang kedua. Dan tim inti, ini yang ketiga, selain faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Nah, jadi 3 faktor ini guys ya. 3 faktor ini kalau terpenuhi maka bisa di open mainnet-kan. Selain daripada pokok pendukung utama tersebut guys ya. Ini di sini disebutkan kondisi tersebut didasarkan pada tujuan dan strategi jangka panjang Pi Network serta mempertimbangkan kelayakan pencapaian pada tahun 2024. Kemudian nanti saya akan bahas ya semuanya. Saya akan baca semuanya untuk versi kali ini guys. Nah, syarat memiliki jaringan terbuka pada tahun 2024. Ada syaratnya guys. Yang pertama ya, kondisi 1 yaitu bisa terselesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk ya, bisnis dan hukum dengan mengikuti strategi jaringan Pi yang konsisten. Itu dia syaratnya ya. Nah, jadi yang kedua, syarat kedua ini, kondisi yang kedua yaitu capai tujuan berikut dalam KYC jaringan, migrasi dan penciptaan utilitas. Nah, ini yang target-target atau syarat-syaratnya bisa open mainnet guys ya. Kemudian sasaran khusus untuk memenuhi kondisi jaringan terbuka ini adalah sebagai berikut. Nah, sasarannya khusus nih, sasaran khusus ya. Kalau tadi ini yang atas ini tadi yang tergantung ini ya. Ini target, yang atas, yang paling atas itu target. Kemudian yang poin kedua atau di paragraf kedua itu adalah syaratnya. Kemudian selanjutnya di sini kondisinya yang ketiga ya, tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan jaringan terbuka. Nah, itu dia. Selanjutnya di sini ya. Berikut adalah beberapa tanya jawab penting untuk pengumuman ini. Nah, ini dia ya, pengumuman bahwa tahun 2024 nanti akan open mainnet. Di sini apakah ada jaminan open network akan terjadi pada tahun 2024? Jaminannya ada nggak? Kurang lebih gitu ya. Bener nggak? Maka di sini tidak ada jaminan. Misalkan benar-benar sudah 100% tahun 2024 itu akan open mainnet, jaminannya 100% akan open mainnet gitu ya maksudnya. Tapi di sini tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan seperti itu. Nah, gitu ya. Namun pengumuman ini
menunjukkan rencana sebenarnya dan proses yang dimiliki tim inti untuk perpindahan jaringan terbuka ya. Ini dia. Hal ini juga menyoroti kondisi dan pencapaian yang lebih spesifik bagi kita untuk mencapai open network. Dan siapa serta apa yang menjadi pendorong utama di balik kondisi dan pencapaian tersebut. Pembagian tanggung jawab yang jelas, kemudian memandu pelaksanaan yang produktif seperti dijelaskan di atas gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kemudian mengapa tujuan KYC dan migrasi dapat dicapai dan terutama bergantung pada komunitas. Maka di sini fakta penting yang menyeluruh adalah bahwa hampir semua pioner memenuhi syarat untuk mengajukan KYC dan sebagian besar dari semua permohonan dapat lulus KYC dalam waktu singkat. Jadi dengan pertumbuhan komunitas yang berjumlah lebih dari 47 juta anggota, target 15 juta sudah KYC yang tercapai dan 10 juta migrasi harus dapat dicapai. Kalau sudah ada yang KYC itu 15 juta ya dari 47 juta anggota, kemudian 10 juta itu sudah migrasi, maka akan bisa terjadi open mainnet, kurang lebih begitu. Sementara pekerjaan, nah maka oleh sebab itu tidak ada data yang spesifik terkait dengan berapa yang sudah KYC, berapa yang sudah migrasi, itu belum ada datanya guys ya. Nah ini terkait dengan target. Kalau sudah ada yang KYC gitu ya sampai 15 juta, kemudian 10 jutanya sudah migrasi, nah itu bisa di open mainnet kan, kurang lebih begitu guys ya. Nah jadi nggak harus semua itu migrasi. Bayangin aja kalau 47 juta itu migrasi semua, alangkah lamanya menunggunya guys ya kan. Kalau baru semua selesai baru open network, berapa lama nunggunya. Nah ini targetnya yaitu 15 juta sudah KYC dan 10 juta sudah migrasi koinnya, baru open mainnet bisa terjadi. Kemudian apa tujuan KYC dan mengapa ada penundaan ya? Mengapa ada penundaan pada beberapa akun? Ini bagi yang tersendat nih, baik KYC-nya yang belum di-approve atau koinnya belum migrasikan seperti saya. Kemudian banyak faktor ya terkait dengan penundaan. Ada beberapa akun tujuannya apa? Seperti yang dikomunikasikan dalam white paper Desember 2021, dan banyak pengumuman KYC seperti 1, 2, tujuan KYC adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan mencegah masuknya akun palsu, pelanggaran kebijakan dan pelaku jahat sambil mengizinkan orang jujur penambang untuk meloloskan dan untuk mematuhi undang-undang seperti peraturan anti pencucian uang dengan mencegah penyeberangan akun yang terkena sanksi dalam menentukan akun. Jadi banyak faktornya guys ya. Ada beberapa faktor, intinya perketatan ya, memperketat aja. Jadi ya sabar aja yang belum lolos KYC. Kalau Anda KYC itu nggak langsung lolos guys, itu mungkin bisa jadi dari foto Anda belum jelas, identitas Anda itu teridentifikasi kurang baik. Nah kalau saya waktu pengalaman saya KYC itu 7 menit langsung approve guys. Cuman untuk migrasi itu harus menunggu antrean sampai sekarang ya. Kemudian jenis aplikasi Pi apa yang yang tidak dihitung sebagai aplikasi nyata untuk tujuan utilitas di kondisi 2. Nah di sini jenis aplikasi apa nih? Aplikasi yang hanya merupakan replika atau palsu lah ya. Replika itu palsu ya, atau contoh dari aplikasi Pi lainnya tanpa pembedaan yang berarti melanggar kebijakan Pi, tidak bermaksud untuk benar-benar melibatkan pengguna, atau tidak memberikan manfaat bagi ekosistem Pi, tidak dihitung dalam sasaran utilitas 100 aplikasi Pi sebenarnya. Kriteria untuk apa yang dianggap sebagai aplikasi Pi sebenarnya akan dikalibrasi lebih lanjut sepanjang tahun ya. Nah, apa itu jaringan terbuka? Nah, apa itu open network? Kurang lebih gitu ya. Di sini pada tanggal 28 Desember 2021, Pi Network meluncurkan blockchain mainnet dalam keadaan tertutup. Kemudian artinya mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Pindah ke jaringan terbuka berarti firewall akan dihapus ya. Itu namanya open network. Memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain dari Pi Network ya, ke jaringan Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya.
dompet ya, dan siapapun yang ingin terhubung ke blockchain Pi Mainnet, panggilan API tidak akan di firewall, tidak ditutupi lagi atau tidak dibatasi lagi. Dan Pioneer akan dapat menjalankan mainnet Pi node dan layanan API mereka sendiri. Jadi kalau udah open network guys, kalian mau transfer dari jaringan Pi ke jaringan manapun, mau di swap, mau diapakan itu bisa gitu ya. Kalau sekarang kan hanya khusus enclosed network, masih jaringan tertutup di kalangan komunitas saja, peer to peer atau peer to apps gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kemajuan menuju tujuan open network pada tahun 2024? Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, pada tahun 2024, tim inti akan terus memberikan informasi terkini mengenai kemajuan jaringan pada kondisi 1 dan 2 melalui peta jalan itu sendiri dan atau pengumuman. Jadi akan diupdate setiap bulan mungkin atau setiap minggu ya untuk terkait tahun 2024 nanti. Dengan cara ini para pioner dan tim inti dapat memeriksa kemajuan kolektif kita, menilai di mana letak kesenjangannya dan memfokuskan upaya kita untuk mencapai tujuan kolektif kita dalam transisi jaringan terbuka pada tahun 2024. Nah, jadi udah jelas ya. Saya baca dan saya analisa semuanya, guys. Pada dasarnya inti dari postingan tersebut, guys, itu tidak ada bahasa yang menunjukkan bahwa tahun 2024 itu akan open mainnet, tapi masih tujuannya. Ini komitmen lah dari core team, semoga aja bisa tercapai ya. Yang namanya 15 juta sudah KYC dan 10 juta sudah migrasi. Kemudian platform utilitasnya yang 100 platform utilitas itu yang asli sudah siap gitu ya. Kemudian apalagi syarat-syarat yang tadi yang sudah kita bahas, tentunya itu akan bisa mendorong open network ya. Kalau sudah open network ya udah kita bisa cairkan kapanpun dengan koin apapun, bisa beli koin apapun selain daripada Pi Network. Kurang lebih gitu ya guys ya. Jadi tidak ada tanggal yang pasti dan tidak ada jaminan yang pasti bahwa tahun 2024 itu open mainnet. Jadi kita tetap sabar. Ini masih menjadi tahap cita-cita. Semoga aja terlaksana. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa di like dan subscribe, tekan lonceng notifikasinya, di share ke teman-teman. Jika ada yang kurang jelas silahkan komen di bawah video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.